Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal yang muncul dalam tryout online nasional yang beberapa waktu lalu kita selenggarakan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Sobat PPPK 2021 dimanapun berada, dan ikuti terus setiap penyelenggaraan tryout yang kami lakukan. Semoga membantu persiapan Sobat PPPK 2021 dalam menghadapi tes PPPK 2021. Kali ini kita akan melakukan pembahasan dari soal nomor 21 hingga 30. Nomor 21. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item, itu salah satunya adalah jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika A. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 10% peserta tes. B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. C. Memuat pertanyaan HOTS atau High Order Thinking Skill. Ataukah D. Soal tidak dijawab oleh 30% peserta tes. Ataukah E. Dijawab benar oleh 50% peserta tes. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah B. Distraktor berfungsi apabila lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah sehingga bisa menjadi pengecoh. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nomor 22. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan dan mempertinggi kualitas pembelajaran adalah bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal materi-materi pembelajaran dari kami, tentu paham dan masih ingat jawaban untuk soal tipe seperti ini adalah apa, kan? Ada beberapa tipe dalam soal-soal yang berkaitan dengan media pembelajaran, seperti kemampuan dasar. Jika berkaitan dengan kemampuan dasar, maka guru itu harus mengetahui karakteristik dan fungsi media pembelajaran. Seperti option E, ini adalah kemampuan dasar. Tetapi karena ini adalah pertanyaan untuk mempertinggi kualitas, artinya meningkatkan lebih tinggi daripada kemampuan dasar, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Guru dapat menggunakan. Jadi tidak hanya mengetahui karakteristik dan fungsinya, tapi sudah bisa atau dapat menggunakan berbagai jenis media pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 23. Setiap materi pembelajaran yang memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya. Ataukah E. Membawa objek yang sukar didapat di lingkungan belajar. Kata kunci di soal ini adalah media gambar atau tayangan video yang berisi sistem sirkulasi. Ini juga pernah kita bahas dalam video-video berkaitan dengan media pembelajaran. Di mana ketika video pembelajaran itu berkaitan dengan sirkulasi atau peredaran darah, maka media itu berfungsi untuk membuat konkret konsep yang abstrak begitu, karena ini berkaitan sistem di dalam tubuh makhluk hidup gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 24. Guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan kolaboratif.
Hal tersebut bertujuan agar peserta didik memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Dalam perencanaan tersebut dibicarakan mengenai aturan main, alat, dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah A. Cooperative learning, B. Project-based learning, C. Discovery learning, D. Problem-based learning, ataukah E. Contextual learning. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Project-based learning. Mengapa jawabannya project-based learning? Di sini ada kata kunci seperti adanya aturan main. Jadi ada langkah-langkah kerjanya begitu, ada prosedurnya, ada alat, ada bahan, ya, serta langkah kerja. Di sini ada langkah kerja. Ada prosedurnya, ada alat dan bahan, dan juga ada langkah kerjanya. Jadi ini sebuah project, ya, sebuah proyek, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, project-based learning. Nomor 25. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan RPP. Silabus sebagai acuan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, ataukah E. Indikator pencapaian kompetensi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi, silabus itu dapat digunakan sebagai acuan penyusun RPP. Paling sedikit memuat apa saja? Yang pertama, identitas mata pelajarannya. Yang kedua, identitas sekolahnya, meliputi ada nama, satuan pendidikan dan kelas, dan yang ketiga ada kompetensi inti, dan yang keempat ada kompetensi dasar, yang kelima tema mungkin jika itu untuk level SD atau MI, yang keenam materi pokok, dan yang ketujuh kegiatan pembelajaran, kedelapan penilaian, dan kesembilan alokasi waktu, dan yang ke-10 adalah sumber belajar. Jadi karena ini pertanyaannya kecuali adalah indikator pencapaian kompetensi atau E. Nomor 26. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ataukah E. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang meliputi tadi kita sudah melihat ya, ada beberapa prinsip-prinsip seperti relevan,
yaitu berisi kaitannya dengan cakupan, kedalaman tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik itu termasuk dalam prinsip relevan. Untuk prinsip konsisten sendiri berkaitan dengan adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajarnya, dan juga teknik serta instrumen penilaian. Untuk prinsip sistematis, di sini ada komponen-komponen silabus itu saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Nah, yang berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah dalam hal prinsip ilmiah, yaitu adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Begitu. Sedangkan prinsip memadai ini adalah cakupan indikatornya, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajarnya, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang dalam pencapaian kompetensi dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 27. Dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan. Oke, kita garis bawahi di sini. Yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawaban yang tepat adalah C. Pemilihan metode pembelajaran, alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu KD, suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan ya. Yang pertama ada minggu efektif, yang kedua alokasi waktu mata pelajaran, yang ketiga jumlah standar kompetensi dasar per semesternya, yang keempat alokasi waktu per jumlah ya, baik itu standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jadi yang tidak perlu diperhatikan adalah C, pemilihan metode pembelajarannya. Nomor 28. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu Assessment of Learning atau penilaian akhir pembelajaran, Assessment for Learning, penilaian untuk pembelajaran, dan Assessment as Learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of Learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh Assessment for Learning. C. Assessment for Learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh Assessment as Learning. Ataukah E. Dalam Assessment as Learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Kita akan mempelajari satu persatu. Assessment of Learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya dalam bentuk penilaian sumatif atau evaluasi sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi jawaban yang terkait tadi ada ya ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional yang teman-teman bisa membaca yang opsi B. B itu merupakan contoh assessment for learning. Salah, harusnya itu adalah contoh dari assessment of learning. Ya, jadi yang B ini adalah salah. Salahnya di sini ya, harusnya assessment of learning. Kemudian yang kedua adalah assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Contohnya dalam penilaian formatif atau evaluasi formatif seperti tugas di kelas, presentasi, dan kuisnya. Seperti option D, tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Nah, tapi sayangnya di sini yang D adalah menyebutkan
bahwa tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis itu adalah contoh assessment as learning. Padahal itu adalah contoh dari assessment for learning. Jadi juga salah. Nah, yang ketiga, assessment as learning merupakan fungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian tersebut. Contohnya, penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik dapat dilibatkan. Ya, peserta didik dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Nomor 29. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni, rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta. Yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, ataukah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kata kunci di soal ini tentu kita bisa lihat ya, tingkatan kognitif mencipta, berarti menghasilkan satu karya, berarti ini lebih kepada produk. Maka jawaban yang tepat adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nomor 30. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Kemudian yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi sistem operasi dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi, sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, yaitu adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem seperti apa dan komponen perangkat keras secara yang benar seperti apa. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Demikian pembahasan soal-soal dari tryout online nasional yang beberapa waktu lalu Mentor PPPK 2021 selenggarakan. Semoga bermanfaat dan saksikan terus video-video pembelajaran dari Mentor PPPK 2021 dan tryout selanjutnya yang akan kami selenggarakan. Semoga bermanfaat dan membantu Sobat P3K dimanapun Anda berada untuk mempersiapkan seleksi PPPK 2021 dengan sebaik mungkin. Salam hebat, salam cerdas, terima kasih.